Bapak Ibu sekalian, saya mengapresiasi seluruh kerja keras kepala sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Terang kita Pak, sudah mulai bercahaya. Kalau mungkin dulu bisa lebih itu redup ya. Tapi sekarang saya mau bilang, kerja keras Bapak Ibu, 3 tahun ini bagi kami, masa kepemimpinan kami sudah mulai melihat itu. Sekarang persoalannya adalah bagaimana lebih memancarkan cahayanya, sehingga memang orang-orang di sekitar kita merasakan berkat itu. Itu tantangan kita. Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan seperti yang firman Tuhan yang disampaikan pimpinan sinode kita. Dan selalu kami katakan, memperbaiki kualitas guru, kemampuan guru, memperbaiki kualitas kepala sekolah, memperbaiki sarana prasarana, itu hal yang gampang. Ketika Tuhan hadir di sekolah kita. Ketika Bapak Ibu bisa menghadirkan Kristus di sekolah kita. Kalau ada Kristus di sekolah kita, tidak mungkin kita marsi buat bagian yang lain sebagainya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin pesan kepada kita semuanya. Bapak Ibu kepala sekolah, guru dan semua pegawai. COVID-19 merubah tatanan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin memberikan tips bagaimana supaya kita bisa menjadi terang dan juga supaya sekolah kita bisa survive. Yang pertama itu adalah siaplah untuk beradaptasi. Jangan pernah berharap bahwa hidup ini pasti. Tidak ada yang pasti Bapak Ibu sekalian, yang pasti adalah perubahan. Oleh karena itu beradaptasilah. Beradaptasilah. Gitu. Kalau memang sekarang prosesnya digital, beradaptasi dengan itu. Kalau sekarang memang proses pembelajarannya berpusat pada aktivitas, beradaptasi dengan itu. Yang kedua adalah bekerjalah dengan profesional. Bagi saya sederhana orang yang profesional. Yang pertama adalah Bapak Ibu rencanakan apa yang Bapak Ibu kerjakan dan tuntaskan. Tidak ada cerita Bapak Ibu sekalian. Orang yang profesional selalu target dan dia berani menuntaskan itu. Ulang sagang. Dan yang ketiga adalah tetaplah berinovasi. Mari mulai hari ini berpikir secara berbeda. Buktinya ini. Saya luar biasa bagi saya Natal hari ini. Kenapa? Karena ini terjadi karena kolaborasi. Ada anak didik kita, ada gereja, ada sekolah. Ada orang-orang yang memang punya kemampuan, yang tidak kita punya kemampuan, berkolaborasi dari kita. Itu cara berpikir yang berbeda. Maka sekolah, guru masa depan dan sekolah yang masa depan adalah guru yang bisa berkolaborasi dengan yang lain. Termasuk YPPM. Saya syukur Pak, walaupun kadang-kadang saya bedakan orang Bapak YPPM dengan enggak, tapi saya bilang, bagi kami orang Bapak sama. YPPM dan pengawas itu sama. GO juga, SMA, SMK dan yang lain, kabarkan yang tadi. Yayasan pendidikan kan terbatas. Sebetulnya yayasan pendidikan itu adalah sekolah. Oleh karena itu berinovasilah. Saya sih mau menantang kita begini Bapak Ibu sekalian. Tahun depan kami sudah melihat bahwa kalau hanya kerjanya yayasan, kemudian kerjanya sekolah-sekolah sendiri-sendiri, sampai mati pun sekolah kita tidak akan bangkit. Maka saya ingin kita punya komitmen. Sekolah mana yang mau kita bangun tahun depan? 1 sekolah setiap tahun. Atau 2 sekolah setiap tahun. Misalnya begini. Ada bank di SD Seribu Dolok untuk membuat SMP. SMP yang unggul tentunya yang benar-benar. Ada peluang di Raya untuk membuat perguruan tinggi Kristen Simalungun. Kenapa? Karena di situ ada SMP kita, di situ ada SMA kita, ada SMK kita, ada Agustes di situ, ada gedung kita. Secara fasilitas kita siap. Bagaimana dengan sumber daya kita? Yang terakhir adalah kompetitif. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan yang lain? Bapak Ibu ingat saja APIK. Bagaimana kita bisa beradaptasi, kita bisa profesional, inovatif dan juga kompetitif. Itu menjadi tugas kita supaya kita bisa lompat ke yang lain. Yang terakhir, saya ingin kita mendengar dulu. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, lagu Mars terbaru Yayasan Pendidikan GKPS. Ini 3 menit. Tapi saya pikir ini perlu kami perdengarkan di sini sebagai bagian bagaimana kita bisa menjadi berkat, bisa kompetitif dan yang lain. Akhir kata, pada kesempatan Natal ini, jikalau ada kami yang salah juga selama setahun kami mohon maaf.
dan selamat Natal untuk kita semuanya. Saya mewakili pengurus dan pegawai Yayasan Pendidikan GKPS mengucapkan selamat Natal kepada kita semuanya. Kiranya sekolah GKPS bisa bangkit, Yayasan Pendidikan GKPS bisa menjadi berkat.